Demikian sambutan dari Ketua Pemerintah Lampung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita paham dan dilaksanakan. Kemudian acara yang selanjutnya yang kelima, yaitu acara yang kita tunggu, acara Ruqyah Syar'iyyah bersama Pak Ustaz Perdana Ahmad. Agalanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syarra umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi na'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat karunia hidayahnya kita diberikan kesehatan, kesempatan, kemauan untuk sama-sama berkumpul di rumah Allah ini di Masjid Taqwa Sukoharjo, Pringsewu. Semoga kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu ini yang ingin mempelajari dan mempraktekkan dan ingin berobat dengan teknik terapi Ruqyah Syar'iyyah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Juga salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berada di sini adalah mereka-mereka atau orang-orang yang berusaha menghidupkan sunnah, ihya as-sunnah. Salah satu sunnah Rasulullah adalah terapi pengobatan Ruqyah Syar'iyyah. Saya berdoa, kita sama-sama berdoa semoga yang berada di sini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Perdana Ahmad. Saya kerja berprofesi sebagai PNS, pegawai negeri sipil di Kabupaten Mesuji. Jabatan saya Kasubag Agama dan Kebudayaan Eselon 4. Namun selain kerja di pemerintahan, saya juga adalah seorang dai, seorang penulis buku, seorang pimpinan pondok pesantren Mahat Al-Akhbar di Natal juga. Alhamdulillah, saya juga dulu sering syuting tayangan Ruqyah di Trans 7 dan sekarang dilanjutkan oleh tim kita juga dari Harakah Quran Healing bernama Ustaz Ahmad Zunaidi. Setiap Sabtu pagi jam 6 tayangan Ruqyah. Muhammad Zunaidi adalah ketua umum dari Harakah Quran Healing Internasional dan saya adalah sebagai ketua Dewan Pembina Harakah Quran Healing Internasional. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebentar lagi saya tidak berlama-lama menjelaskan hakikat terapi Ruqyah. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu sesi praktek Ruqyah. Praktek Ruqyah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, praktek terapi Ruqyah mandiri, praktek terapi Ruqyah berpasangan. Nah, nanti bapak-bapak ibu saling berpasangan, saling ganti-gantian Ruqyah. Tujuannya apa? Jadi kita di sini belajar, tidak tergantung dengan peruqyah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu akan dibekali nanti tata cara meruqyah, diajarkan metode-metode ruqyah yang sesuai sunnah. Nanti bapak-bapak ibu pulang dari sini bisa menjadi seorang peruqyah
ruqyah yang bisa mengobati diri sendiri, bisa mengobati juga orang lain. Setelah sesi ini ada lagi sesi berikutnya, yaitu terapi ruqyah massal. Jadi bapak-bapak ibu yang punya suatu penyakit, insya Allah nanti saya tuntun step by step bagaimana cara melakukan ya terapi ruqyah massal. Nanti akan saya ajarkan juga dan saya akan berpikir juga. Insya Allah dengan terapi ruqyah massal nanti ya kita sama-sama berdoa Allah sembuhkan penyakitnya kalau punya penyakitnya. Ya. Penyakit apapun juga, baik penyakit fisik, psikis, gangguan jin, serangan sihir, dan penyakit segala macam mara bahaya. Oke, bapak-bapak ibu sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita menginjak pada materi inti yaitu hakikat terapi ruqyah. Terapi ruqyah ini dalam bahasa ruqyah dalam bahasa itu artinya apa? Mantra, jampi atau doa. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut juga dengan Quranic healing, pengobatan Qurani. Kalau dalam bahasa Jawa disebut dengan suwu. Suwu itu adalah ruqyah juga, ya. Tapi suwunya ya harus dengan baca ayat suci Al-Quran dan doa-doa Rasulullah. Ruqyah ini ada dalil dari Rasulullah SAW dan ada dalil juga tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan tidak ada hal dalam Al-Quran kecuali menjadi obat rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Isra ayat 62. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 44, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwal ladzina amanu hudan wasyifa." Katakanlah bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk dan juga sebagai obat. Bapak-bapak ibu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran, mukjizat Al-Quran ini, isi dalam Al-Quran tidak hanya berisi bagaimana kita berhubungan dengan Allah, hablum minallah, bagaimana kita berhubungan bersama manusia, hablum minan nas. Tidak hanya berisi kisah-kisah, berisi juga informasi-informasi dunia nyata dan gaib. Tapi selain itu juga Al-Quran ini mukjizatnya adalah bersifat holistik, artinya menyeluruh. Al-Quran bisa menjadi obat, bisa menjadi syifa untuk segala macam penyakit, baik penyakit fisik, psikis, gangguan jin dan serangan sihir. Bapak-bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Tibbun Nabawi menjelaskan bahwa pengobatan cara Nabi atau Tibbun Nabawi ini terdiri menjadi 3 bentuk. Pertama adalah pengobatan alami, yang kedua pengobatan ilahi, yang ketiga adalah gabungan di antara keduanya. Jadi menggabungkan antara pengobatan alami dan pengobatan ilahiyah. Apa contohnya? Pengobatan Tibbun Nabawi dengan menggunakan pengobatan alami. Pengobatan alami adalah pengobatan dari alam dengan cara mengkonsumsi herbal yang disunnahkan. Apa contohnya? Seperti dengan mengkonsumsi habatus sauda. Sebagaimana dalam riwayat Muslim Rasulullah mengatakan, makanan olehkan habatus sauda, tapi dia adalah obat dari segala macam penyakit seperti asam atau maut. Ya. Selain itu juga Rasulullah menuntunkan, mensunnahkan mengkonsumsi madu. Madu, ya dari hadis Rasulullah SAW dikisahkan ada seseorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sakit perut." Kata apa kata Rasulullah? "Makanlah madu." Hari kedua datang lagi, "Ya Rasulullah, saya sakit perut, masih sakit." Apa kata Rasulullah? "Konsumsilah madu." Hari ketiga, "Ya Rasulullah, masih agak sakit Rasulullah." Ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Konsumsilah madu." Hari keempat, "Ya Rasulullah, saya sudah sembuh." Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya madu itu adalah obat dari segala macam penyakit yang berasal dari perut. Apa penyakit perut? Mah, lambung, kanker usus. Udah itu apa? Masalah kehamilan, sulit hamil, semua banyak macam
penyebabnya adalah madu. Termasuk juga misalnya ejakulasi dini, impotensi dan semacamnya. Seluruh macam penyakit itu bisa diobati dengan madu yang berasal di perut manusia. Banyak lagi ya, ada konsumsi minyak zaitun, konsumsi kurma ajwa. Kata Rasulullah, barang siapa yang setiap hari memakan 7 butir kurma ajwa, maka akan dapat mengelakkan diri dari racun dan sihir. Racun, kalau kita konsumsi kurma ajwa, kurma Madinah yang ditanam oleh Rasulullah, ya, racun ini tidak hanya racun bersifat fisik, tapi juga racun bersifat goib. Racun bersifat fisik adalah makanan yang kita konsumsi yang tidak sehat, yang mengendap di tubuh dengan konsumsi kurma, insya Allah semuanya akan keluar. Juga racun bersifat goib, racun-racun sihir, santet, guna-guna tenung, racun-racunnya yang masuk dalam tubuh kita bisa dikeluarkan juga dengan konsumsi ajwa. Banyak lagi konsumsi herbal sunnah dari alam. Yang kedua adalah pengobatan terapi ilahiyah. Terapi ilahiyah ini adalah terapi doa, terapi ruqyah untuk mengobati semua macam penyakit, baik penyakit fisik, psikis, gangguan jiwa maupun serangan sihir, juga penyakit dari segala macam barang bahaya. Dan yang ketiga adalah kata Ibnu Al-Jauzi, pengobatan yang paling sempurna ala Nabi adalah menggabungkan antara pengobatan alami dan pengobatan ilahiyah. Apa contohnya? Rasulullah terkadang dia konsumsi herbal, terkadang dia Rasulullah meruqyah, dan terkadang juga beliau menggabungkan antara herbal dan ruqyah. Saya beri contoh. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa suatu ketika Rasulullah sholat, hendak sholat, maka Rasulullah terkena gigitan kalajengking. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah ambil air, dicampur dengan garam, dibacakan surah Al-Kafirun, Al-Falaq, surah An-Nas, dibacakan di ayat garam tersebut, lalu dibalurkan di kaki beliau yang terkena gigitan kalajengking, dan Allah memberikan kesembuhan. Air herbal, garam herbal, diruqyah dengan bacaan ya Al-Kafirun, surah Al-Falaq, surah An-Nas, itu ya itu sudah ruqyah, sudah pengobatan ilahiyah. Ya. Apa ibaratnya yang bisa kita dapat? Ibu-ibu misalnya, ibu-ibu sering konsumsi obat-obatan, jamu-jamuan tidak? Sering Bu ya, sering Pak ya? Jamu-jamuan itu pengobatan alami. Tapi kalau tidak kita ruqyah, kurang sempurna. Karena apa? Rasulullah juga ketika ada obat-obatan alami diruqyah oleh Rasulullah. Maka nanti ibu-ibu, bapak-bapak, kalau punya jamu, misalnya godok jamu, jamu galian singset, nah ibu-ibu ini, ya, bagaimana biar langsing, biar sehat? Sudah buat jamu, diruqyah dulu, dekatkan jamunya ke mulut, dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, satu surat ditiupkan lalu diminumkan. Insya Allah hasilnya bisa berlipat ganda. Tidak hanya obat-obatan alami, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu misalnya punya obat dokter, punya paracetamol, sirup penurun panas, punya tidak ibu-ibu? Sebelum diberikan ke anak kita atau kita sendiri yang panas, diruqyah dulu. Bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Insya Allah hasilnya berlipat ganda. Anak kita sakit panas, mau dikompres, ambil air, hangat-hangat kuku, masukkan handuk kecil, jangan langsung ditempelkan, tapi diruqyah dulu, lebih berkhasiat. Ya, air yang dibacakan di Al-Quran mengandung keberkahan. Kita boleh bertabaruk, mengambil berkah dengan bacaan Al-Quran, itu boleh. Nah ini, ya, jadi hasilnya lebih berlipat ganda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terapi ruqyah syariah
Ini adalah salah satu terapi pengobatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi harus hati-hati bapak-bapak ibu, karena tidak semua terapi ruqyah ini benar, ini syar'i atau sesuai syariat. Ada banyak juga terapi ruqyah yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Terapi ruqyah terbagi menjadi dua. Pertama, terapi ruqyah yang syar'iyah. Yang kedua, terapi ruqyah yang syirkiyah. Terapi ruqyah syariah apa pengertiannya? Terapi ruqyah, terapi baca, terapi doa yang sesuai dengan tuntunan Nabi, tuntunan Rasulullah SAW. Sedangkan yang kedua, terapi ruqyah syirkiyah adalah terapi doa, terapi japri, terapi mantra yang banyak mengandung unsur-unsur kesyirikan. Ya. Apa syarat terapi ruqyah syariah? Pertama, bacaannya harus jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Bacaan ayat Al-Quran dan doa-doa Rasulullah. Kalau ada mereka menggunakan terapi ruqyah tapi dengan menggunakan aji-ajian, ini bukan ruqyah yang benar ini. Apa contoh aji-ajian? Niat ingsun amatin ajiku aji suket kalanjana. Ya. Aji Bandung Bondowoso, aji Cakrabuana, aji Jalan Goyang, Panglimuna, segala macam. Itu bukan terapi ruqyah yang benar itu. Ya, karena tidak menggunakan bacaan ayat suci Al-Quran dan doa-doa Rasulullah. Ini yang kedua, terapi ruqyah yang benar sesuai dengan Rasulullah adalah menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang dipahami. Misalnya dengan menggunakan bahasa yang dipahami, boleh misalnya, ya Allah sembuhkanlah anakku